Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, anak-anak, dan kaula muda sekalian, selamat Paskah. Selamat datang di Misa Indonesia di hari Minggu ke-3 setiap bulan jam 3 sore di gereja ini, Gereja Kudus ya, di Kobe. Ada beberapa yang saya kenal, beberapa yang saya tidak kenal, tapi kita akan merayakan Misa Paskah berketepatan pas kita misa di sini. Jadi suatu berkat buat kita semua merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di awal misa ini kita mau memperbarui janji baptis kita dengan cara dibersihi air. Air ini melambangkan pembaptisan dan juga pemurnian, penyucian. Maka di awal misa ini kita mengakui dosa dan kesalahan kita dan juga sekaligus memperbarui janji baptis kita sambil menyanyikan lagu kesukaan kita ketika baptis 592 kalau nggak salah. Dan sekian.
kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini, dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diperintahkan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari
Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Paschalis Labes, Imole Christiani, Adus Benedit Ofes, Christus innocent Patri, reconcilia fit peccatores, morse fit adum et conflixe et mirabile, dux vitae mortuos, regnat vivus, dic nobis Maria aqui finis infia, sepulcrum Christi viventis, et gloria Filii resurgentis, angelicos testes funarium et festes, surrexit Christus vestea, praesedet subos in Galilaea, simus Christum surrexisse, a mortuos fede, tu nobis victores miserere. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus.
Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap tahun misa Minggu Paskah itu bacaannya sama, temanya sama. Kita hanya mengulang apa yang sama tiap tahun, tetapi pasti ada sesuatu yang baru. Kalau saya boleh tanya pada saudara sekalian, tadi yang saya baca Injil Yohanes ini, siapa yang pertama kali melihat kubur Yesus kosong? Siapa? Maria Magdalena. Zaman dulu tidak seperti sekarang. Ada sesuatu langsung share. WhatsApp, Facebook, YouTube, seperti saya. Zaman dulu karena belum ada, Maria Magdalena ini lari menuju para rasul, khususnya Petrus dan satu lagi murid yang lebih muda. Siapa namanya? Tidak ditulis di sini. Murid Yesus yang paling muda. Siapa? Yohanes. Lalu mereka berdua tidak mau kalah sama Maria Magdalena ini. Mereka karena tidak percaya sama omongan perempuan, maka laki-laki selalu mencari bukti. Mereka lari, apakah benar kubur Yesus kosong? Pertanyaan saya, dua orang ini, siapa tadi? Dua cowok tadi, Yohanes dan Petrus. Siapa yang datang duluan ke kubur? Yohanes. Kenapa? Lebih muda. Petrus lebih tua. Siapa? Iya, katanya Petrus itu sekitar umur 6 bulan ke atas, kalau Yohanes ini masih muda. Sampai umurnya 60-an dibandingkan dengan yang umur 30. Kalau larinya belum 20 ya. Larinya pasti kencang yang umur 20-30. Maka sama, Petrus sama Yohanes ini tua dan muda. Yang lari paling cepat sampai di kubur Yesus yaitu Yohanes. Tetapi Yohanes ini tidak masuk ke dalam kubur karena dia tahu apa yang dikatakan Yesus ketika dia masih hidup, bahwa ia akan bangkit dari mati. Tetapi Petrus, tahu kan Petrus itu seperti orang yang to the point. Kalau dia marah, dia marah. Kalau dia mau memuji orang, memuji orang. Kalau dia mau berkelahi, dia berkelahi sampai memotong telinganya sedang itu yang menangkap Yesus. Maka Petrus ini langsung masuk ke dalam kubur Yesus. Apa yang dilihatnya mungkin dia masih bingung. Tidak ada Yesus. Tapi murid yang lebih muda ini, dia di luar, tapi dia percaya. Dia melihat
dan percaya. Kita semua yang hadir di sini pernah melihat Yesus? Belum pernah. Secara real belum pernah ada. Dalam mimpi, dalam angan-angan, dalam doa. Ya, kita semua mungkin tidak pernah ketemu Yesus secara langsung. Tetapi iman tidak mengandaikan sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dimakan, dirasakan, tetapi ada dalam hati. Hati gak kelihatan, tetapi hati ini menyimpan segudang pertanyaan dan juga naluri. Hati yang terasah, hati yang terdidik, dia akan menentukan yang benar dan yang salah, yang dosa dan yang kebajikan. Maka sama, Yohanes ini tahu yang baik dan yang benar, mana yang dikatakan Yesus yang menjadi kenyataan. Maka dia yang mendampingi Petrus, dia dengan sabar menuliskan Injil Yohanes ini. Dia tidak menulis nama dia, tetapi menyamarkan murid yang muda, yang lebih muda yang dikasihi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Paskah bagi kita semua apa maknanya? Saya hadir di misa Paskah kali ini sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Yang hadir lebih banyak daripada biasanya. Dulu waktu COVID, saya tiap kali datang ke sini karena kami belum bertiga Roma Indonesia yang melayani misa Indonesia. Hanya saya. Sekitar 4-5-6 tahun yang lalu ya, saya baru datang ke sini. Tapi sekarang 3 Romo jadi giliran. Tapi kali ini gereja di sini misa bahasa Indonesia, di awal tadi saya hitung cuma 60-an. Saya suka menghitung umat ya. Tapi kali ini perkiraan saya bukan hanya cuaca, tapi jumlah umat itu bisa mencapai 80 lebih. Nanti dibuktikan dengan foto bersama. Jadi kita datang di sini dengan penuh kegembiraan merayakan iman kita yang luar biasa. Kenapa? Kita berkumpul di sini karena ada kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit dari mati, iman kita percuma, sia-sia. Kita hanya mengimani orang yang mati seperti orang biasa. Tetapi Yesus setelah mati dia bangkit. Beberapa buku atau mungkin dari berita-berita, ada orang mati beberapa hari lalu bangkit lagi. Atau mungkin sudah di sakrat maut lalu hidup kembali. Ceritanya bermacam-macam. Tapi Yesus ini ceritanya juga bermacam-macam, tetapi membawakan berita gembira. Nanti selama 6 minggu kita mendengarkan Yesus bahwa dia menampakkan diri kepada para rasul di berbagai tempat dan juga berbagai kesempatan. Dari situlah kita meskipun tidak melihat Yesus secara nyata, tetapi dalam iman kita percaya bahwa Yesus hadir melalui orang-orang di sekitar kita, dari anak kecil, dari teman-teman kita yang memang tinggal di Jepang ataupun mereka yang baru tiba di Jepang karena berkunjung, dan juga bermacam-macam peran kita dalam masyarakat, untuk negara dan seterusnya. Suatu kehormatan buat saya hadir Bapak Ponsen Pak Ji kali ini. Terima kasih dengan Ibu dan keluarga semuanya. Nanti bisa perkenalkan diri supaya mereka yang baru datang melancong beberapa kenalan saya, umat saya. Mereka mau bertemu saya kasih undangan kalau ada waktu bisa ikut misa di sini. Dan mereka datang bukan karena saya, tapi karena Yesus. Benar gak Pak Petrus, Pak Jimmy, Ibu Deta? Jadi kita hadir di sini semuanya bukan karena teman kita yang mengajak kita, tetapi karena kita semua punya iman akan Yesus yang bangkit.
Ada amin, saudara? Yang dari sini semangat sekali. Ini umurnya 20 seperti Yohanes. Kalau yang di sana ada amin? Tidak mau kalah yang usianya di atas. Yang di tengah ada amin? Supaya kita lebih semangat lagi, kita ajak tepuk kasih. Karena Yohanes ini terkenal dengan Injil atau surat Yohanes yang penuh dengan kasih. Masih ingat tepuk kasih? Sebentar saya kasih tahu ya. Tepuk kasih, cinta, niat hati, kasih, sayang, babe, gue, kita, oke deh. Jadi cinta ini kan, kasih, sayang, babe itu Allah Bapa, gue, saya, kita sesama. Jadi cinta segitiga antara Allah Bapa, Allah, saya, gue, dan sesama kita. Cinta segitiga. Baik, saya kasih contoh dulu. Tepuk kasih, cinta, kasih, sayang, babe, gue, kita. Oke deh. Ini karena saya ceritakan ketika saya masih frater di Jakarta mendampingi anak-anak SMP, mereka bisa kasih tepuk apa ya, tepuk iman, lalu memberikan saya hadiah tepuk frater. Tepuk frater, Denny, frater. Saya nggak mau kalau saya menciptakan setelah itu tepuk kasih. Saya nggak tahu setelah pulang dari sini menciptakan tepuk kobe kali. Baik, saya tes apakah kalian masih ingat dengan tepuk kasih tadi? Hanya sekali pasti ingat. Baik, jangan kalah sama anak-anak muda ber-20-an ini yang umur tengah-tengah sama yang di atas, harus bersemangat bersama-sama ya, supaya kompak. Ini 80 lebih jadi suatu perkumpulan yang umat luar biasa. Kita akhiri khotbah ini dengan tepuk kasih seperti Yohanes yang mengatakan cinta kasih dengan berlari, kita pun dengan iman berlari menuju pada kebaikan. Tepuk kasih. Kasih saya, gue, kita. Wah, ini bukan acara TV, tapi acara misa. Jadi ada amin, ada kebahagiaan di raut wajah umat semuanya. Saya juga sembuh dari penyakit kafungsiu mungkin ya, meskipun masih pedes. Baik, kita lanjutkan misa kita dengan berdiri lalu mengucapkan syahadat singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan perawan Maria, yang beriman sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang menghadiri dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, dan dosa, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Marilah kita memohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa,
agar selalu mendalam persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita memohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita memohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu seni. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita memohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa untuk semua orang yang sedang tertimpa bencana, sakit, dan seterusnya, terutama Bapak Handoko dalam penderitaan sakitnya. Semoga selalu terhibur dengan kekuatan Roh Kudus dan juga keluarga semuanya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepada-Mu dalam iman, harapan, dan kegembiraan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita masuk persembahan. Lagu persembahan puji syukur nomor 379. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terima kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gereja-Mu Kau perbarui dan Kau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu
dengan tak henti-hentinya berseru. Puji syukur nomor 390, 390. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan. Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dengan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa Bapa kami sambil bernyanyi.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita sampaikan dalam damai satu sama lain. Anak domba Allah, puji syukur nomor 411, 411. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah bangkit berdiri. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Kau barui dengan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ada pengumuman dari panitia pengurus? Enggak ada? Silakan. Selamat sore untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Romo Deni yang sudah memimpin misa pada hari ini. Yang pertama, kami mengundang para saudara-saudari yang baru pertama kali datang ke Gereja Kobe untuk datang ke depan dan memperkenalkan diri. Ya, biasanya malu-malu saya tidak langsung. Tamu saya dari Madiun, Bandung, silakan datang, sama dari Jakarta. Pak Petrus sama Ibu Dita, sini keluarga. Mari, silakan. Silakan nama lalu dari mana? Selamat sore Romo. Kami dari Jakarta, nomor 4. Nama saya Petrus. Kebetulan tadi di Injil juga disebut terus ya. Istri saya ini Maria, kemudian anak saya yang paling kecil Sebastian, kemudian ini menantu saya Angel. Kami tinggal di Paroki Polomas, Gereja Bonaventura. Mungkin ada yang pernah ke sana. Makasih. Terima kasih sudah dari Petrus. Lalu yang di sini, silakan. Selamat sore Romo. Selamat sore semuanya. Saya dari Madiun. Anak saya tinggal di Bali. Menantu saya Jimmy. Ini anak saya Farika. Ini cucu saya Jeo. Ini yang kecil Olive. Mungkin ada yang dari Masjid atau Ponorogo. Saya dari Madiun. Mungkin kalau lewat sana boleh mampir. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Selamat sore semuanya. Nama saya Kenzi dari Surabaya. Sekarang tinggal di Osaka, Jogja. Ini Keiko, sama juga dari Surabaya, satu SMP. Halo semuanya, selamat Paskah. Kenalkan, nama saya Keiko dari Surabaya juga. Di sini kuliah di The University of Osaka di Suita. Salam kenal. Selamat sore Pater, selamat sore untuk kita semua. Selamat Pesta Paskah. Perkenalkan, nama saya Ayu, tapi di Jepang saya dipanggil Maria. Asal saya dari NTT, dia dari Pulau Flores. Di sini saya tinggal kurang lebih sudah 1 tahun. Saya bekerja sebagai Kaigo, sebagai tenaga perawat lansia di Kota Otsu, Prefektur Shiga. Terima kasih. Selamat Paskah buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya orang Medan. Betul-betul. Sekarang saya tinggal di Okayama, kerja sebagai kaigo. Terima kasih. Selamat sore semua, selamat Paskah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yvonne. Saya asal dari NTT, dari Kupang. Salam kenal untuk kita semua. Selamat sore Romo dan selamat sore untuk kita semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helena. Saya asal dari NTT, dari Bejawa. Sekarang tinggal di Hyogo. Terima kasih.
Roma juga, selamat Paskah. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya biasanya bisa di Osaka, tapi karena saya sudah pindah ke Hyogo untuk daigaku, jadi untuk kedepannya saya akan bisa di sini. Terima kasih semua. Shalom. Selamat sore, selamat Paskah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes, asal saya dari Bekasi. Di Jepang sekarang saya tinggal di Gifu. Sekarang. Terima kasih. Salam kenal, terima kasih. Selamat sore semuanya, selamat Paskah. Perkenalkan, saya Jennifer. Sekarang tinggal dari Jakarta. Sekarang tinggal di Kyoto, kuliah di Kyoto University. Tapi nanti bulan September akan pindah ke Kobe. Salam kenal semuanya. Selamat sore semuanya, selamat Paskah. Nama saya Angela, saya berasal dari Manado dan sekarang Selamat sore semuanya, selamat Paskah juga. Saya Siska beserta dengan suami saya. Kami datang ke sini berkunjung karena mau sekalian merayakan Hari Hari Suci dan merayakannya bersama dengan anak saya yang sedang bertugas sebagai miskinah. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Semoga dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita semakin dikuatkan untuk mengimani dan mengikuti. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Saya perkenalkan nama saya sebenarnya stop lama, orang baru ya gitu ya. Jadi tidak banyak sih kenal sama kawan-kawan yang ada di sini. Jadi pertama kali di gereja ini, di Sanomia ini pertama kali gitu. Jadi saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Nardus Tepu, asal dari Medan, Sumatera. Dulu saya tinggal di Shizuoka, sekarang saya tinggal di Hyogo, baru satu bulan di Hyogo. Nah, jadi dari sekarang saya akan kesini karena ya udah baru jadi ya baru kenal gereja di sini juga gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Karena ada beberapa yang belum kenal sama undang Bapak supaya berikan kesempatan. Terima kasih Romo. Ini luar agenda ya Romo ya. Selamat sore semuanya, Shalom. Sabar, nanti dapat penerangan. Romo Denny, terima kasih atas khotbahnya pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Semoga damai sejahtera tentunya selalu bersama kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya John Cahyanto Rustami. Kami keluarga saya ini, Ana istri saya dan dua putra dan putri saya yang paling kecil, William dan Veronica atau Nina. Kami tinggal di Kobe tapi bekerja di Osaka. Saya yang bekerja di Osaka, kalau istri sih ibu rumah tangga ya. Kami bekerja di Konsulat Jenderal Indonesia di Osaka. Senang sekali Romo sudah bisa bergabung tentunya pada kesempatan ini. Saya juga melihat tadi apa yang disampaikan Romo Denny sudah menghitung katanya komunitas Indonesia yang ada di Jepang termasuk yang di Kobe ini mungkin kelihatannya kecil Romo yang hadir, yang datang pada hari ini, tapi sesungguhnya komunitas kita cukup besar karena kami sendiri memulai penugasan di Jepang dari tahun
2022 di Tokyo pada waktu itu, dan kami baru pindah ke Osaka itu pada bulan Februari 2024. Jadi baru setahun, kami kurang lebih setahun lebih kami di Osaka, di Kobe. Dan dalam periode hampir 3 tahun ini, Romo, memang jumlah warga negara Indonesia di Jepang ini semakin bertambah. Bahkan dalam catatan kami mungkin lebih dari 100% Romo pertambahannya. Data yang kami peroleh per bulan Juli 2024 yang lalu, jadi data maksudnya kita setahun itu 2 kali memperoleh data dari imigrasi Jepang. Juli 2024 yang lalu, jumlah warga negara Indonesia di seluruh Jepang itu tercatat sebanyak 173.000. Ini kan berarti sudah hampir setahun ya. Jadi saya percaya jumlahnya sekarang itu sudah lebih dari 200.000 orang. Kalau di wilayah kerja kami di Kansai, jumlah warga negara Indonesia tercatat saat ini dan di data yang sama itu sekitar 55.000. Jadi satu jumlah yang cukup besar ya. Komunitas Kristiani, komunitas keagamaan termasuk komunitas Katolik, Kristiani ini yang saya catat ada 3 Romo yang besar, yang cukup besar ya. Mungkin ada lebih, tapi di Osaka dan sekitarnya itu ada keluarga masyarakat Kristiani Indonesia, kemudian ada gereja interdenominasi Injili Indonesia dan keluarga Katolik. Itu saya pernah hadir dalam salah satu acara di masing-masing gereja ini. Yang paling banyak saya catat sebanyak 300 orang. Jadi ada yang 300 orang, ada yang 250. Kalau sekarang mungkin antara 80 sampai 100. Itu saja jumlahnya mungkin sudah sekitar 500. Jadi warga kita itu memang semakin banyak. Jumlah kunjungan orang Indonesia, karena tadi ada yang datang berkunjung ke sini, jumlah kunjungan orang Indonesia ke Jepang juga semakin banyak. Jadi tahun 2024 lalu tercatat sebanyak 517.000 orang. Jadi lebih banyak yang datang, orang Indonesia yang datang ke Jepang daripada orang Indonesia yang tinggal di Jepang ya. Kira-kira gitu ya. Jadi tentunya senang sekali dengan sukacita saya bisa bertemu dengan teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin pengalaman kami, kita mungkin berasal atau datang dari berbagai latar belakang di Indonesia, berbagai agama, berbagai adat istiadat, suku bangsa, bahkan bahasa mungkin berbeda dari asal daerah kita. Tapi ketika kita berada di Jepang, kita adalah orang Indonesia. Jadi satu hal itu yang kita pelajari, yang perlu tentunya kita bawa setiap saat, karena orang tidak akan tanya apa agamamu, atau kamu punya bahasa apa, atau kamu punya budaya apa, tapi orang akan tanya ketika berhadapan dengan orang asing, kamu berasal dari mana? Jadi kita warga negara Indonesia di sini tentunya tetap menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang menjunjung tinggi semangat persatuan, dan tentunya ketika kita berada di negeri orang, biar bagaimanapun kita adalah tamu di negeri orang. Jadi marilah kita tunjukkan budaya kita yang sebenarnya, budaya kita yang lain. Jadi itu mungkin pesan saya, Romo. Kalau boleh satu lagi, Romo, saya ada pesan sponsor untuk teman-teman yang baru datang atau mungkin belum sempat lapor diri. Silahkan lapor diri ke KJRI ya, karena ada ketentuan undang-undang pemerintah ketika warga negara Indonesia ingin menetap atau bertempat tinggal, baik bekerja, bersekolah dalam jangka waktu lama ya, ketentuannya itu selama 6 bulan atau lebih. Silahkan untuk mencatatkan dirinya, melakukan lapor diri di perwakilan Republik Indonesia yang terdekat di wilayah tempat tinggalnya, di wilayah domisili. Jadi kalau di Hyogo, di Osaka, di Kansai, itu ke KJRI Osaka. Lapor diri nggak perlu datang ke kantor KJRI. Kami kantornya di Nakanoshima. Ada Nakanoshima Building, lantai 22. Silahkan kalau mau datang langsung, tentunya kami dengan senang hati bisa memproses. Tetapi tidak perlu datang, bisa dilakukan secara online. Jadi silakan teman-teman
ini sebenarnya untuk kepentingan teman-teman Bapak Ibu sekalian, dan mungkin tidak berlebihan juga kalau saya ingin sampaikan. Jangan lupa untuk ikuti dan follow akun Instagram maupun media sosial Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo maupun Konsulat Jenderal Indonesia di Osaka. Kenapa? Karena memang metode saat ini salah satu metode yang cukup menjangkau khalayak yang lebih luas, Romo, yaitu kita menyebarluaskan informasi apapun itu, termasuk informasi-informasi penting sebenarnya, termasuk layanan yang diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia. Contoh layanan misalnya ketika Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingin memperpanjang paspor misalnya, itu silakan datang, silakan mendaftar, dan informasi itu kita akan sampaikan lewat akun Instagram kita. Jadi silakan di follow akun Instagram kita, dan mudah-mudahan ini mungkin merupakan salah satu cara bagi kami untuk menjangkau sebanyak mungkin warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah kerja kami. Di akun Instagram tersebut maupun di media sosial kami, website atau Facebook atau website resmi, itu juga ada nomor kontak KJRI Osaka, nomor kontak hotline. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian tidak pernah mempergunakan nomor hotline tersebut ya. Karena sebenarnya nomor hotline ini diperuntukkan bagi mereka yang mengalami masalah emergency misalnya ya. Jadi kalau boleh misalnya jangan telepon hotline terus tanya, Pak, besok kantor buka jam berapa ya? Karena pengalaman kami juga ada ternyata yang masuk hotline jam 2 pagi, pertanyaannya seperti itu, besok kantor buka nggak ya? Saya mau ada urusan gitu loh. Jadi kira-kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Romo atas firman-Nya pada hari ini. Semoga itu dapat menjadi penumbuh iman kami. Selamat merayakan Hari Raya Paskah bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga damai senantiasa beserta kita semua. Amin. Tidak ada pengumuman yang lain. Jadi selesai misa seperti biasa, sebagai dokumentasi kita foto bersama di sini bagi yang berkenan. Oke, jadi ada dokumentasinya, nanti masuk ke YouTube saya, itu ada syuting kan. Baik, kita bangkit berdiri, kita mau berkat Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dalam misa Paskah secara meriah ini, terutama mereka yang sudah mempersiapkan lagu dan juga musik luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kita mohon Tuhan bersama. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara sekalian dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.